Kalau ada jemaat kaya yang sakit, pendeta nggak perlu ditelepon, bener langsung datang. Kalau yang miskin, alasannya banyak. Yang lebih celaka, saudara, maaf. Maka itu, kalau mereka mau bertobat, Tuhan akan pulihkan. Tidak, ingat tadi Matius 25, 46. Masuk neraka betul. Walaupun nggak berzina, nggak membunuh, nggak mencuri. Mengapa gembala-gembala hebat itu, kalau yang meninggal jemaat miskin, pasti diwakilkan pengerjanya? Kenapa kalau kaya mati, dia ngubur sendiri? Kenapa? Ada banyak alasan nggak masuk akal. Diutarakan di situ. Mulai hari ini kita harus berubah. Saudara, begini kesimpulan Alkitab. Baca perjanjian lama, itu paling banyak. Sebuah negara yang tidak bisa mensejahterakan rakyatnya, Tuhan akan urus pemerintah itu untuk dihukum. Maka Tuhan cari orang benar di negara itu yang harus ngurus rakyat itu. Amin. Siapa? Pemerintah kita jahat. Maka itu salah. Bertahun-tahun gereja salah berdoa untuk pemerintah. Doanya apa? Berkati presiden, wakilnya, para menteri. Saya kalau doa untuk pemerintah begini, hukum perampok-perampok itu Tuhan. Jangan lama-lama duduk di situ. Rakyat ini bisa menderita terlalu lama. Tiap kali saya ke Singapura, pasti sakit hati, saudara. Sakit hati bukan dengan Indonesia. Negara air aja nggak punya, bisa sejahtera begitu rupa rakyat. Lihat airport Singapura sudah 4 sekarang, bukan 3 lagi, sudah 4. Pesawat yang keluar masuk canggih, jauh lebih banyak dari yang keluar masuk Cengkareng. Jakarta penduduk sudah 13 juta, Singapura nggak sampai 4 juta. Pesawat begitu banyak, karena sejahtera. Saya punya 2 buku biografinya Lee Kuan Yew. Saya sangat tertantang dengan dia. Luar biasa. Karena dia sekolah di Inggris. Berarti otak Alkitab yang dipakai. Yang tadi itu kaum buruh diperhatikan. Maka itu jangan doa diberkati. Nggak bisa kita memberkati pemerintah. Akhirnya gereja pun jadi perampok juga. Per bulannya dimakan sendiri. Gereja-gereja kecil jadi setengah mati. Nggak dapat bagian. Nah, jadi ini kita harus buat sekarang. Sejahterakan orang-orang di sekitar kita. Mulai dari pembantu rumah tangga, karyawan yang kerja dengan kita, urus mereka. Jangan cuma tahu. Positif kita doakan pemerintah dengan melihat kekurangan, apa kita ada positif mendoakan pemerintah itu. Ya, doanya bagaimana yang betul? Positifnya gimana? Kita kalau doakan itu kan berarti kan nggak melawan pemerintah. Enggak. Ingat, Brother Andrew, pernah dengar nama itu? Kenapa Tuhan nggak ngelarang dia jadi penyelundup? Ngerti maksud saya? Brother Andrew itu menyelundupkan Alkitab ke Rusia waktu itu Uni Soviet, ke RRC. Itu ngelawan pemerintah. Kenapa? Open doors. Pemerintah Rusia waktu itu dia. Iya. Jadi yang kita taati pemerintah takut Tuhan. Bukan yang jahat. Jadi kita mesti doakan pemerintah kita untuk takut sama Tuhan. Supaya bertobat. Iya, tapi harus dihukum. Karena video itu kan bisa keluar kemana-mana. Oh, nggak usah takut. Bukan takut. Iya. Bukan. Ya bisa diedit. Saya sudah lama ngomong seperti ini. Dan saya nggak pernah takut. Jadi kita mesti doakan pemerintah kita takut akan Tuhan. Iya. Yang baru. Jangan diberkati lagi. Wakil Presiden. Tapi minta dengan tegas. Tuhan hukum yang merampok. Jangan takut, saudara. Hukum yang merampok. Hukum memang. Presiden supaya diberi Iya. takut akan menjalankan pemerintah ini dengan benar. Amin. Supaya ini kasih beredar benar. Karena banyak pejabat Kristen yang sama malingnya juga. Ngeri. Jaksa, hakim itu banyak yang Kristen. Tapi mereka kurang ajar juga. Maka itu gereja harus berani ngomong kebenaran ini. Kita harus lihat Alkitab dengan jelas. Oke. Jadi saya ulangi.
Alkitab mengajarkan, kalau negara tidak bisa mensejahterakan rakyatnya, maka orang benar di negara itu yang mengambil alih. Bukan mengambil alih pemerintahan, tidak. Kita mengambil alih mensejahterakan rakyat. Dengan berkat Tuhan kita terima tadi itu. Itu maksudnya. Maka itu sepanjang sejarah perjanjian lama, selalu orang benar dicari oleh Tuhan. Selalu orang benar. Untuk menolong. Itu tadi kalau kita baca, yang kita baca Amsal 13 yang tadi. Kenapa Tuhan cari Manoah? Karena Tuhan mau pakai mereka untuk menyelamatkan bangsa yang tertindas itu tadi. Jadi saudara, dalam hidup ini kita perlu betul tahu posisi kita ada di jalur mana. Setan itu nggak pernah takut dengan orang munafik. Iya atau tidak? Tapi setan takut pada orang benar. Dan kita harus jadi benar di negara ini, bukan orang munafik lagi. Bagian terakhir, Lukas 14. Nah, apa yang kita harus buat? Lukas 14. Mulai ayat yang ke-15. Ini yang kita harus buat. Supaya plan kita ke depan itu tahu persis ke arah mana kita melangkah. Lukas 14 mulai ayat yang ke-15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan, jadi gak mau ikut pesta. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan, gak mau juga. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu. Ini yang saya heran, kenapa gak cuma marah tapi murka. Dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari. Ada 4 kelompok lagi, saudara. 1 siapa? Orang miskin. 2 siapa? Orang cacat. 3 siapa? Orang-orang buta. 4 siapa? Orang-orang lumpuh. Saya stop dulu sampai di sini. Full gospel, ini tanggung jawab kita. 4 kelompok ini kita gampang temui atau tidak? Ayo jawab. Gampang gak kita ketemu 4 kelompok ini atau salah satu saja? Sangat gampang. Karena tiap hari ada di sekitar kita. Tapi dengar, saya akan ambil rohani. Orang miskin dalam ayat ini itu tidak harus orang miskin jasmani. Gak punya uang, gak punya rumah, gak bisa makan, gak punya pakaian. Ini pernyataannya. Kalau ada orang kaya secara materi, tapi miskin ngantuk, itu namanya apa? Miskin sekali ngantuk. Nah, stres, gak bisa tidur. Nah, itu tugas saudara. Undang orang-orang miskin itu, miskin ngantuk tadi itu, ke pestanya Yesus ini tadi. Amin. Mungkin kalau saudara kelasnya gak bisa ke bawah, tidak apa-apa. Di kelas atas pun ada orang miskin banyak. Miskin sehat, apa namanya? Sakit-sakitan. Ada banyak bukan orang kaya duit tapi sakit-sakitan. Miskin sukacita. Artinya apa? Rajin ke luar negeri, bisnisnya gak habis-habis, tapi miskin sukacita. Artinya apa? Susah terus hidup. Ada banyak orang miskin, padahal kaya secara materi. Cari lagi. Orang cacat, nggak cuma cacat fisik, kaya, keluarganya cacat, anaknya narkoba. Tersiksa loh saudara, orang tua kaya punya anak narkoba itu tersiksa. Iya atau tidak? Itu cacat. Tolong mereka. Timpang. Orang kaya, tapi nggak seimbang hidupnya. Malam jadi siang, siang jadi malam. Ribut saja di rumah. Nggak seimbang. Itu timpang. Orang buta.